Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Cahaya pedang kuno itu seperti 1000 anak panah yang meledak di punggung Tan Yun. Segera pusaran hitam sedalam jurang berputar menelan pedang. Ini adalah jurang kematian milik Tan Yun yang berusaha memblokir pedang-pedang itu. Nangong Yukin yang mengejar saat ini berhenti dengan butiran keringat menetes dari wajahnya. Dia memuntahkan darah dari mulut, hidung dan telinganya saat dia berhenti. Saat ini, Tan Yun jatuh dengan tusukan di pipi, leher, dada, dan kakinya. Jurang kematian tidak dapat membendung semua pedang itu, sehingga beberapa pedang tetap menembus Tan Yun. Tulang rusuk dan kakinya patah, bahkan sebelum dia jatuh menabrak platform batu. Darah menggenangi tubuh Tan Yun yang terkapar. Dia merasa lelah dan ingin tidur. Matanya mulai gelap. Tan Yun menggigit ujung lidahnya hingga berdarah. Rasa sakit ini membuatnya kembali tersadar. Dia panik dan ingin terus berjuang. Tan Yun hanya bisa menopang tubuhnya dengan tangan, karena saat ini kakinya sudah patah dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Saat ini Tan Yun sekarat, lengan tak mampu lagi menopang tubuhnya hingga dia kembali terjatuh. Dahinya menghantam lantai batu. Tan Yun menyadari jika jurang kematian tidak menahan kekuatan tingkat 7 seni pedang Hong Huang dari Yukin, pastilah dia saat ini sudah mati. Dan saat ini pancaran cahaya pemulihan menyelimuti Tan Yun. Kecepatan penyembuhan diri Tan Yun meningkat menjadi 11 kali lipat. Namun saat ini Tan Yun tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Dia tidak ada lagi kekuatan. Beberapa saat kemudian terdengar suara erangan kesakitan dari langit. Dan kemudian bunyi kuat menabrak lantai batu tepat beberapa meter dari Tan Yun terdengar. Itu adalah Nangong Yukin yang terluka dengan serangan balik dari tekniknya sendiri, karena dia secara paksa menembus tingkat 7 seni pedang Hong Huangnya. Terlihat darah mengalir dari mata dan mulutnya. Wajahnya pucat penuh rasa sakit yang luar biasa. Dan setelah beberapa saat, wajahnya menjadi tenang dan nafasnya mulai hilang. Nangong Yukin sekarat. Tan Yun yang melihat ini tidak tersenyum sama sekali, namun perasaan sedih menelannya. Hatinya perih, tubuhnya bergetar. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan memenuhi hati Tan Yun, dan itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Dia merasa takut kehilangan orang yang dikenalnya ini. Tanpa sadar Tan Yun meneteskan air mata. Dia menangis dan mulai berteriak, "Jangan mati, tolong bangunlah, jangan mati." Dengan gemetar Tan Yun berusaha menarik tubuh Yukin ke sampingnya agar mendapatkan cahaya pemulihan. Tan Yun ingin berjuang menggerakkan tubuhnya, tapi tidak bergerak sama sekali. Menyadari ini, Tan Yun kembali histeris. "Jangan mati, bangunlah. Jelaskan padaku mengapa aku merasa sedih saat melihatmu begini." Untuk pertama kalinya Tan Yun menjerit dalam tangisnya.
Tiba-tiba Tanyun memikirkan sesuatu. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, dia membuka formasi pedang Hongmeng yang menutupi mereka dari penglihatan orang luar. Tanyun rela melepaskan cahaya pemulihan yang sedang menyembuhkannya saat ini dengan membuka formasi agar Nangong Yukin segera mendapatkan perawatan sesegera mungkin. Saat kabut formasi menghilang, medan pertarungan menjadi jernih hingga semua orang bisa melihat Tanyun dan Yukin yang terkapar dengan mengerikan. Sugeo berseru dengan mata berkaca-kaca. Diikuti ratusan murid istana jiwa. Mereka menyangka Yukin akan membantai Tanyun tanpa terluka. Namun sebaliknya saat ini Yukin terkapar dalam genangan darah dan tidak bergerak lagi. Di kubu sekte suci, Xiao juga berteriak dan bergegas menghampiri Tanyun. Namun Xuanzong dengan sigap menghalangi Xiao untuk tidak menyentuh Tanyun saat ini karena Tanyun sedang terluka parah. Xiao segera bersujud berulang-ulang pada Xuanzong hingga dahinya berdarah. Dia memohon Xuanzong untuk menyelamatkan Tanyun. Tang Xinying segera menenangkan Xiao. Ruoxi menjadi gelisah. Begitu juga dengan semua murid divisi pil dan kebun obat Lingsan. Semuanya panik melihat Tanyun saat ini. Di tempat Yukin, Nangong Ruxiu yang adalah adiknya juga berlutut menangis di samping Yukin. Sugeo gemetar saat kekuatan spiritualnya memasuki tubuh Yukin dan menemukan bahwa jantungnya telah berhenti berdetak. Sugeo histeris memanggil-manggil Yukin. Dia bingung bagaimana harus menjelaskan pada orang tua Yukin. Sugeo berteriak dengan murka dan meminta Xuanzong menyerahkan Tanyun padanya untuk dibunuh. Xuanzong pun murka. Ini pertarungan hidup mati. Kematian adalah hasil yang diharapkan di salah satu pihak. Sugeo mengancam Xuanzong. Jika dia tidak memberikan Tanyun, maka Xuanzong akan menanggung murka dari dinasti suci Nangong. Hanya menunggu waktu sebelum sekte suci diserang oleh dinasti suci Nangong. Mendengar itu, 8 kepala divisi sekte suci menegang ketakutan. Xuanzong tetap kokoh dengan mengangkat Tanyun yang sekarat. Dia menantang Sugeo, jika berani datang ke sekte suci tidak akan pernah mundur. Dan jika Sugeo berani mengambil Tanyun saat ini, maka Xuanzong tidak akan keberatan membunuh Sugeo lebih dulu. Sugeo mengatakan sebaiknya Xuanzong mempersiapkan diri karena istana jiwa dan dinasti Nangong akan segera mengunjungi sekte suci. Setelah itu Sugeo memeluk Nangong Ruxiu dan mengundangnya untuk ikut ke istana jiwa. Ruxiu melepaskan diri dari pelukan Sugeo dan menggelengkan kepala. Dia menolak dengan halus permintaan Sugeo karena gurunya Shen Subing memperlakukannya dengan sangat baik selama di sekte suci. Subing yang mendengar ini menjadi tersentuh oleh kata-kata Ruxui. Tanyun kemudian membuka mulutnya dengan susah payah dan berkata pada Sugeo bahwa Tanyun akan memberitahukan cara menyelamatkan Yukin. Tapi Sugeo harus berjanji 2 hal pada Tanyun. Mendengar itu tubuh Sugeo bergetar gembira. Segera dia menjawab Tanyun, selama Tanyun bisa menyelamatkan Yukin, jangankan 2 syarat, 100 syarat pun akan dipenuhi Sugeo. Tanyun lanjut menjelaskan bahwa syarat yang pertama, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan sekte suci. Syarat yang kedua, istana jiwa harus mengizinkan sekte suci untuk memasuki medan perang para dewa selama 100 tahun. Tak menunggu lama, Sugeo segera berjanji pada Tanyun akan memenuhi semua itu.
dan mendesak Tan Yun untuk segera mengatakan cara menyelamatkan Yukin. Tan Yun menyuruh untuk mengambil pil pengumpul jiwa di kotak obat nomor 188 agar melindungi Yukin selama 100 hari kematian. Dan dalam 100 hari ke depan, memberikan dia pil pengembali jiwa. Mendengar itu, segera Sugeo mendesak Ruyan Wuji untuk memberikan pil yang disebutkan Tan Yun tadi. Setelah itu, pil itu langsung dimasukkan ke mulut Yukin. Di dalam pikiran Ruyan Wuji, dia sedikit menyesal jika Yukin tidak jadi mati. Padahal dia menginginkan sekte suci dan dinasti Nanggong bersama istana jiwa berperang agar sekte abadinya dapat mengambil keuntungan setelah kedua pihak melemah. Maka dia akan membantai semuanya agar nantinya sekte abadi menguasai seluruh benua hukuman surgawi. Tapi ternyata Tan Yun punya cara untuk menyelamatkan Yukin. Ruyan Wuji menyayangkan hal ini. Tapi dia masih memiliki jalan lain, yaitu jika Yukin nantinya menjadi penguasa istana jiwa, maka dia akan mencari cara untuk menjodohkan Yukin dengan Ruyan Chen anaknya. Dan saat itu Ruyan Chen akan menjadi penguasa istana jiwa juga. Kemudian Sugeo meminta Ruyan Wuji segera membawa mereka untuk keluar dari sekte abadi, karena dia harus segera merawat Yukin di istana jiwa. Sugeo segera mengeluarkan perahunya dan bersiap untuk pergi. Swansong juga melakukan hal yang sama dengan segera membawa Tan Yun ke perahunya. Tepat ketika Ruyan Wuji akan segera pergi mengantar mereka, teriakan panik datang dari langit. Seorang murid sekte abadi berteriak, "Ada kabar buruk, sesuatu yang buruk telah terjadi." Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Sudah bisa ditebak berita buruk itu adalah hilangnya pedang abadi yang menjadi simbol sekte abadi. Apa yang akan dilakukan sekte abadi? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.